Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Lost Girl and Love Hotels yang dirilis pada tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang seorang wanita yang sangat terpuruk di dalam hidupnya. Kemudian ia pun pergi ke Jepang untuk menenangkan diri sekaligus mencari jati dirinya. Akan tetapi di Jepang dia malah terjerumus di dalam dunia malam. Tidak hanya itu saja, ia juga memulai kisah cintanya dengan seorang yakuza yang sebentar lagi akan menikah. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Margaret. Margaret adalah seorang wanita yang berasal dari Amerika. Akan tetapi dirinya memutuskan untuk tinggal sementara di Jepang. Sayangnya ia datang ke Jepang hanya dengan membawa sedikit bekal. Awalnya ia ragu bisa mendapatkan pekerjaan, namun pada akhirnya ia pun diterima bekerja di sebuah sekolah penerbangan sebagai guru bahasa Inggris. Margaret hanya mengajarkan cara pengucapan bahasa Inggris dengan baik dan benar pada calon-calon pramugari. Di siang hari Margaret berprofesi sebagai guru, sedangkan di malam hari Margaret sering mabuk-mabukan dan mencari seorang pria yang bisa diajak mantap-mantap di hotel. Hal tersebut sudah menjadi rutinitas di dalam kesehariannya. Ia biasanya lebih tertarik atau lebih suka melakukan mantap-mantap dengan kekerasan, seperti mencekiknya dengan sabuk, mengikat tangannya, dan masih banyak lagi. Terkadang hal tersebutlah yang membuat si pria yang diajak mantap-mantap menjadi takut dan lebih memilih untuk tidak melakukan hal itu dengan Margaret. Karena tidak jadi melakukan mantap-mantap, akibatnya Margaret menjadi tidak bisa tidur, dan pada akhirnya ia pun terlambat pergi bekerja. Kemudian seorang wanita parubaya bernama Nakamura datang dan memberinya kata-kata penyemangat. Setelah selesai bekerja, Margaret pun memutuskan untuk mampir ke toko buku yang letaknya berada di dekat situ. Di toko buku, Margaret secara tidak sengaja bertemu dengan seorang yakuza bernama Kazu. Sebelum pertemuan itu, ternyata Margaret pernah bertemu dengan Kazu di jalan. Sejak pertemuan mereka, Margaret selalu saja memikirkannya tanpa henti. Keesokan harinya, Kazu dan Margaret pergi ke hotel untuk melakukan mantap-mantap. Meskipun Kazu adalah seorang yakuza, Margaret sama sekali tidak takut padanya. Ia malah merasa tertantang untuk bisa mendapatkan hati dari Kazu. Setelah melakukan hal tersebut, Margaret pergi menemui kedua temannya yang bernama Ines dan Liam. Dengan perasaan sangat senang, Margaret menceritakan tentang Kazu kepada mereka berdua. Akan tetapi, Ines meminta Margaret untuk berhati-hati dalam memilih pacar. Keesokan harinya Kazu mulai menjemput Margaret sepulang bekerja. Di dalam perjalanan mereka berdua memutuskan untuk pergi makan di sebuah restoran sushi yang sangat mewah. Di restoran tersebut mereka diharuskan untuk melepas sepatu. Oleh karena itu, Margaret dengan terpaksa memperlihatkan kaos kakinya yang bolong dan tidak layak untuk digunakan. Karena merasa sangat malu, Margaret meminta Kazu untuk pergi ke tempat lain saja. Mereka pada akhirnya pergi ke restoran yang sangat ramai pembeli. Saat mereka sedang asik makan dan berbincang-bincang satu sama lain, tiba-tiba seorang pengunjung secara tidak sengaja menabrak tubuh Kazu yang membuatnya menjadi kesal. Saat Margaret pergi ke kamar mandi, Kazu langsung turun tangan untuk menghajar orang yang sudah menabrak tubuhnya tadi. Setelah kembali dari kamar mandi, Margaret bingung karena orang yang tadi menabrak Kazu tiba-tiba tidak ada di tempat tersebut. Dirinya tidak tahu bahwa Kazulah yang mengusirnya dari tempat ini. Setelah selesai makan, mereka berdua pergi ke hotel untuk melakukan mantap-mantap lagi. Setelah selesai, Kazu memberitahu Margaret bahwa dirinya akan segera menikah dengan gadis lain. Kazu merasa sangat senang dengan pernikahannya, tapi di sisi lain dia juga merasa bersedih. Sebelum menyelesaikan kata-katanya, Margaret lebih memilih untuk pergi meninggalkan Kazu sendirian. Ternyata saat Margaret mendengar bahwa Kazu akan menikah dengan gadis lain, ia menjadi sangat cemburu sekaligus bersedih. Margaret yang merasa dikhianati mencoba untuk pergi ke rumah Ines. Dia langsung curhat tentang segalanya kepada Ines. Untuk bisa menghibur Margaret, mereka pun akhirnya pergi ke klub malam untuk bersenang-senang. Semenjak Kazu memberitahukan bahwa dirinya akan segera menikah, Margaret dan Kazu menjadi lost kontak. Selama beberapa hari, Margaret dan Kazu tidak menghubungi satu sama lain. Ia pun langsung menjalani hari-harinya seperti biasa. Di sekolah, Margaret sangat senang karena siswinya akan segera lulus. Ia sangat-sangat bangga karena dirinya bisa membantu para calon pramugari itu. Setelah kelas berakhir, Margaret menerima hadiah buku dari Kazu. Di dalam buku tersebut terdapat kartu nama yang berisikan alamat hotel. Margaret pun segera pergi ke hotel yang tertera untuk bertemu dengan Kazu.
Sesampai di hotel, seperti biasa, Margaret dan Kazu langsung melakukan mantap-mantap. Setelah selesai, Kazu meminta Margaret untuk menceritakan tentang keluarganya. Ternyata sejak kecil, Margaret, ibunya, serta adiknya telah ditinggal pergi oleh ayah mereka. Dan setahun lalu, ibu Margaret telah meninggal akibat penyakit kanker. Setelah kepergian ibunya, adik Margaret terpaksa dibawa ke rumah sakit jiwa karena dia menderita gangguan mental. Karena tidak mempunyai keluarga lagi, Margaret pun pada akhirnya memutuskan pergi ke Jepang untuk sementara waktu. Selama berada di Jepang, dirinya lebih sering menyendiri dan tidak berbaur pada orang lain. Kemudian Margaret bertanya, apakah Kazu mencintai wanita yang akan dia nikahi atau justru sebaliknya? Lalu Kazu memberitahu Margaret bahwa pernikahannya itu hanya sebagai kewajibannya sebagai anak. Di dalam pernikahan itu, sebenarnya Kazu tidak mencintai gadis tersebut. Kazu terus meminta Margaret untuk mencari teman maupun pacar karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Margaret dengan cepat menolak permintaannya karena ia sangat-sangat mencintai Kazu. Keesokan harinya ketika Margaret bergegas datang ke upacara kelulusan siswinya, ia secara tidak sengaja bertemu dengan Kazu di pinggir jalan. Di sana Kazu memberikannya sebuah hadiah berupa kaos kaki. Tak lupa, Kazu langsung mengajak Margaret pergi ke suatu tempat yang letaknya lumayan jauh. Awalnya Margaret ragu untuk ikut dengan Kazu karena ia ingin menghadiri upacara kelulusan para siswinya. Karena tidak ingin mengecewakan Kazu, Margaret lebih memilih untuk jalan bersama Kazu daripada menghadiri upacara kelulusan para siswinya. Dengan menggunakan kereta, mereka segera berangkat ke Kyoto. Di dalam perjalanan, Kazu memperlihatkan beberapa foto masa kecilnya pada Margaret. Singkat cerita saja, mereka sampai di tempat tujuan. Kazu langsung membawa Margaret pergi ke sebuah kuil yang di dalamnya terdapat sebuah batu yang disebut rahim Buddha. Batu ini merupakan simbol terlahirnya manusia kembali. Kazu membawa Margaret ke kuil tersebut dengan harapan agar Margaret segera memulihkan diri dari trauma di masa lalu. Kazu berharap banyak agar Margaret bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Akan tetapi Margaret sama sekali tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Dalam perjalanan pulang, Kazu meninggalkan Margaret yang sedang tertidur di dalam kereta. Bangun-bangun, Margaret panik karena Kazu tidak ada di sampingnya. Ia sudah mencoba mencari Kazu di stasiun, tetapi ia sama sekali tidak bisa menemukannya. Keesokan harinya, Margaret pergi ke sekolah seperti biasa. Namun ternyata, Margaret telah digantikan oleh guru bahasa Inggris yang baru. Karena kemarin Margaret tidak hadir di acara kelulusan, Margaret langsung dipecat oleh pihak sekolah. Hal itu membuat dirinya menjadi sangat bersedih. Kesedihannya itu semakin bertambah ketika sahabatnya yaitu Ines memutuskan untuk pergi meninggalkan Jepang dan tidak akan pernah kembali. Kini, Margaret menjadi semakin terpuruk. Untuk saat ini, Margaret tidak mempunyai uang dan juga pekerjaan. Ia lalu melampiaskan kesedihannya dengan cara melakukan mantap-mantap dengan banyak pria. Lalu suatu hari, Margaret secara tidak sengaja melihat keluarga Kazu serta keluarga calon istrinya. Setelah semua pergi, Kazu memutuskan untuk pergi ke hotel. Dari belakang, ternyata Margaret diam-diam mengikutinya. Di sisi lain, ternyata Kazu sadar bahwa dirinya sedang diikuti oleh Margaret. Ia hanya bisa memantaunya dari ruang CCTV. Karena kasihan terhadapnya, Kazu pun membawa Margaret ke ruangan CCTV. Dia mencoba untuk menjadi galak dan bermaksud untuk menakut-nakutinya. Akan tetapi, hal tersebut ternyata tidak membuat Margaret takut. Ia lalu meminta Margaret untuk tidak menemuinya lagi karena itu bisa mendatangkan masalah pada keluarganya. Kazu menjelaskan bahwa mereka tidak bisa bersatu seperti yang mereka inginkan. Mendengar hal itu, Margaret hanya bisa mengungkapkan rasa cintanya pada Kazu. Tak berselang lama, mereka pun melakukan mantap-mantap untuk yang terakhir kalinya. Setelah Margaret pergi, Kazu menangis karena dirinya tidak rela kehilangan Margaret. Sebenarnya Kazu sangat-sangat cinta pada Margaret, akan tetapi dirinya telah dijodohkan oleh orang tuanya. Saat Margaret pulang ke rumah, ia mengetahui bahwa dirinya diusir karena tidak mampu membayar uang sewa. Untuk mencari uang, Margaret terpaksa bekerja sebagai pelayan pada sebuah bar yang didatangi pengusaha mesum. Di dalam pekerjaan itu, Margaret ternyata tidak sanggup untuk melakukannya. Ia pun langsung pergi dengan tangan kosong alias tidak membawa apa-apa. Kini, Margaret telah menjadi tunawisma yang sama sekali tidak memiliki uang. Dalam kesedihannya, Margaret bertemu dengan Louis yang merupakan pacar dari Liam. Louis memberitahu Margaret bahwa Liam telah dideportasi. Karena melihat Margaret yang terpuruk, Louis pun mengajak Margaret pergi ke sebuah kafe.
Di malam hari ketika dirinya sedang mabuk-mabukan, Margaret berkeliling Tokyo tanpa arah dan tujuan yang jelas. Lalu, ia pun bertemu dengan pria asing. Margaret mencoba untuk menjauh dari pria itu, akan tetapi pria itu terus mengikutinya dari belakang. Lalu pria itu mengajak Margaret ke sebuah hotel. Sebelum masuk ke kamar hotel, pria itu mematikan CCTV di kamar yang akan ia masuki. Di dalam kamar, pria itu meminta Margaret untuk melepas semua pakaiannya dan menyuruhnya berbaring tengkurap di atas kasur. Setelah tengkurap, pria itu langsung mengikat kaki dan tangan Margaret pada sebuah kasur. Bodohnya, Margaret mau menuruti semua permintaan dari orang tersebut. Rupanya pria itu tidak berniat untuk melakukan mantap-mantap. Pria itu ingin mencoba untuk membunuh Margaret. Margaret yang tidak memiliki tujuan hidup meminta pria itu untuk segera membunuhnya saja. Sebelum pria itu membunuh Margaret, Kazu datang ke kamar itu dan segera menyelamatkan Margaret. Margaret sangat senang ketika Kazu datang menyelamatkannya. Setelah itu Margaret memutuskan untuk kembali ke negara asalnya dan memulai hidupnya yang baru. Sebelum pergi, Margaret menelpon Kazu dan memberitahukannya bahwa dirinya telah mengerti apa arti dari terlahir kembali. Kini Margaret dan Kazu memulai hidup mereka yang baru. Di akhir film kita akan diperlihatkan Margaret yang bertemu dengan siswi didikannya. Kini siswi itu telah menjadi pramugari di pesawat yang ia naiki. Dengan tatapan bangga, Margaret pun tersenyum pada siswinya itu. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.